pertegas, kita semua sadar yang mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila. Tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, bebaskan Palestina, bebaskan Palestina, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, free free Palestine, free free Palestine, free free Palestine, free free Palestine. Bela Palestina, tegakkan khilafah. Emang Indonesia itu pemerintahannya nggak pro terhadap Palestina? Kan udah komitmen sedari awal NKRI ini berdiri, memang akan tetap mendukung Palestina. Ya Allah. Apa kayak gini? Mengganggu ketertiban publik. Pernah nggak dipikirin hal kecil aja? Barangkali di samping-samping itu kan ada perumahan atau ada rumah-rumah yang mana di sana ada orang yang baru pulang kerja, pengen istirahat, pengen tidur. Atau orang yang sedang sakit, pengen istirahat, kan ganggu. Kecuali memang pemerintah gak mau bantu Palestina, orang komitmen, kan lucu. Teriak-teriak, demo, pakai atribusi Islam. Sian pemerintah kita dirongrong sama hal-hal seperti ini. Padahal jelas kita udah tahu pemerintah itu di garda terdepan membela Palestina. Ya cuman gak sekonyong-konyong seperti yang kita mau, karena ada aturannya. Teriak-teriak khilafah, tegakkan khilafah. Kalau khilafah ditegakkan, khalifahnya siapa? Allahu Akbar. Coba kita dengar, kita simak ceramah dari Gus Islah Bahrawi. Ini penting, saudara. Jangan teriak-teriak bela Palestina, teriak-teriak khilafah. Jangan mau diperalat, saudara. Saya pertegas, kita semua sadar yang mempersatukan bangsa ini adalah Pancasila. Tapi kalau nggak ada Nahdlatul Ulama, Pancasila nggak ada apa-apanya. Maka kemudian orang-orang yang ingin merobohkan Indonesia itu pasti ingin merobohkan Nahdlatul Ulama lebih dulu, sehingga mereka nantinya akan dengan mudahnya merobohkan Pancasila. Saya bukan karena terlalu NU, Pak, bukan. Saya ini NU tulang sumsum memang. Tapi yang menemukan teori tentang kekuatan NU di Indonesia itu seorang akademisi barat namanya Phil Caruso, yang mengatakan bahwa perekat Indonesia itu adalah Pancasila. Tapi Pancasila itu nggak bakal ada apa-apanya kalau nggak ada Nahdlatul Ulama. Ini kata Phil Caruso. Saya nggak ngecap, Pak. Kalau dulu NU itu mau memberontak ke Indonesia, bisa aja, Pak. Lah sekarang nih contohnya nih, anggota Banser itu 7 juta loh, anggota Banser. Polisi kita jumlahnya, tolong dikoreksi kalau ada polisi di sini, anggota polisi kita 482.000, tentara kita 1.076.000, Banser 7 juta. Coba kalau NU mau memberontak cukup ngandalin Banser aja, meskipun nggak punya senjata bisa itu ngerebut itu. Tapi menjadi pemberontak ini bukan DNA-nya NU. NU nggak diwariskan itu oleh para muassis Nahdlatul Ulama. NU itu diajari untuk taat kepada negara, berlindung di bawah negara dengan undang-undangnya. NU nggak pernah memberontak, meskipun zaman Soeharto kita digencet habis-habisan, pernah nggak memberontak. Muktamar NU di Cipasung dulu, Panser itu datang semua mengintimidasi Gus Dur, dibuat sosok tandingan untuk melawan Gus Dur namanya Abu Hasan. Tetap aja orang-orang NU itu nggak terpengaruh.
NU itu dikasih badut ya susah ketawanya, dikasih macan ya susah takutnya. Nah, itu NU itu. Makanya NU itu kalau kata orang Jawa itu ya nggak gampang kaget lah, orang gumunan. NU dari dulu digencet-gencet Pak, dihajar oleh PKI, dibantai ulama-ulama NU dan anak-anak Ansor di Banyuwangi. Ketika ngelawan NU disalahin. Dari dulu itu selalu dicurigai. Apakah NU pernah mau memberontak kepada Indonesia? Nggak pernah. Ini mohon maaf kalau ada yang pernah berhubungan dengan gerakan ini ya. Kartosuwiryo aja ini. Kartosuwiryo kalau tidak mendirikan NII Pak, dia jadi pahlawan. Bapak Ibu sekalian, dia penandatangan Sumpah Pemuda loh. Kartosuwiryo itu menandatangani Sumpah Pemuda dan dia orang dekatnya Bung Karno. Tapi karena hanya kecewa karena dia tidak mendapatkan konsesi politik sesuai keinginannya, setelah merdeka dia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Kecewa dikit udah jadi pemberontak. NU nggak pernah. Gus Dur saja diturunkan secara tidak konstitusional, bahkan orang NU pada nyantai Pak, diem. Apa? Karena kata Gus Dur, tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Buat saya bangsa ini jauh lebih penting. Ini kata Gus Dur. Maka NU menurut Phil Caruso, saya teorinya berpegangan itu, NU adalah perekat dari berbagai perbedaan itu. Bersama Pancasila dia seiring sejalan menegakkan NKRI. Tapi tolong diingat nih, pemerintah hari ini yang sudah berganti presidennya, tolong disadari Pak Prabowo dan Gibran sebagai wakil, Pancasila nggak ada apa-apanya kalau nggak ada NU. Jangan anak tirikan NU. Lah ini mohon maaf, jumlah anggota NU di sini itu 82 juta kurang lebih. Ngeludah aja banjir loh Indonesia ini. Ya, NU itu bisa banget, sangat mampu. Ini dikit-dikit khilafah, dikit-dikit khilafah. Apa sih khilafah? So paling Islam, khilafah itu syarat Islam. Ente benci khilafah berarti nggak suka sama Islam. Itu pemikiran ente pada, bukan pemikiran Islam.